Folklore. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Putri Izarul Isma dari PAC IPPNU Balong Panggang. Kalian pasti bertanya-tanya ya, apa sih folklore itu? Folklore kuda, bagaimana ya? Yuk yang belum paham disimak penjelasannya. Folklore makanan tradisional khas Gresik, kuda. Terdapat alasan pemilihan judul ya teman-teman. Alasannya yaitu jika dilihat dari keseluruhan subtema esai diantaranya tempat bersejarah, makanan khas, tradisi Gresikan, dan kesenian ternyata banyak berhubungan dengan budaya folklore. Apa sih folklore itu? Menurut pengertian dari KBBI, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Dan sekarang folklore mulai pudar serta diabaikan. Jika kebudayaan tradisional tidak dilestarikan maupun diwariskan, maka dapat dipastikan hal tersebut akan hilang begitu saja. Hal yang melatar belakangi dalam penulisan esai ini adalah Kabupaten Gresik. Karena Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang memiliki banyak sekali folklore yang berada di masyarakat. Salah satunya perihal makanan tradisional khas Gresik yaitu kuda. Bagi antropologi, folklore makanan, terutama makanan yang telah menjadi ciri khas suatu daerah merupakan fenomena kebudayaan. Oh iya teman-teman, terdapat dasar referensi dalam penulisan esai ini loh. Referensi tersebut diambil dari skripsi karya M. Safira yang ditulis di tahun 2018 yang berjudul Oral History Makanan Tradisional Kabupaten Gresik Pudak Universitas Erlangga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui beberapa informasi terkait pudak melalui oral history dengan beberapa narasumber. Namun, informasi tersebut hanya berupa transkrip wawancara yang cukup memuat banyak sekali persamaan cerita di setiap narasumbernya. Sehingga penulisan esai ini bertujuan untuk menggabungkan dan sebagai pelengkap informasi-informasi mengenai pudak. Nah nih teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi nih dengan namanya pudak. Karena pudak merupakan makanan khas dari Kabupaten Gresik. Makanan ini banyak dijual di toko oleh-oleh khas Gresik dengan harga yang relatif murah dan juga tidak mudah basi. Oh ya teman-teman, terdapat dua toko yang menjadi tonggak pudak bisa terkenal sampai sekarang. Toko yang pertama yakni toko Pudak Cap Kuda. Pudak Cap Kuda merupakan peninggalan dari Nyonya Cio loh teman-teman yang berdiri sejak tahun 1950. Pudak Cap Kuda sampai sekarang menjadi patokan toko pudak tertua di Gresik. Awal mulanya Nyonya Cio membuat pudak ini adalah sejak beliau berada di Gresik untuk pertama kalinya di tahun 1949. Nyonya Cio kebingungan untuk menjual apa ya supaya dapat memiliki penghasilan. Suatu saat Nyonya Cio bernama Haryati memiliki ide untuk beliau agar berjualan pudak. Pada akhirnya, pudak buatan Nyonya Cio banyak diminati. Oh ya, menurut pegawainya, nama pudak memiliki singkatan loh. P artinya perang, U usai, D dodol, A apem, dan K kukus. Dalam artian, pudak dijual saat perang di Indonesia dengan penjajah telah selesai. Toko pudak yang kedua yakni toko pudak Sari Kelapa. Toko pudak Sari Kelapa merupakan toko pudak tertua kedua di Gresik yang berdiri sejak tahun 1970-an. Pemilik toko ini bernama Arif yang juga memiliki cerita asal mula beliau berjualan pudak. Diceritakan bahwasanya nenek beliau bernama Haryati merupakan penjual pudak keliling. Haryati menjajakan dagangannya dengan menggunakan tempe. Ketika menjajakan dagangannya, ada seseorang yang ingin mengetahui pembuatan pudak untuk menjadi awal usahanya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki kesinambungan karena teman dari Nyonya Cio adalah Haryati selaku nenek dari pemilik toko pudak Sari Kelapa. Jadi, dilihat dari sejarahnya, kedua tokoh ini adalah penggagas pudak menjadi terkenal sampai sekarang. Oh ya teman-teman, pudak sendiri menurut cerita yang beredar sudah eksis sejak zaman para wali. Saat itu pudak digunakan sebagai perbekalan ketika menyebarkan agama Islam yang dibuatkan oleh para santrinya. Pada awalnya, pudak dibungkus menggunakan pelepah pisang, tapi tidak bertahan lama. Kemudian ditemukan pelepah pinang. Dengan digantinya pelepah pisang ke pelepah pinang, ternyata tidak cukup bertahan lama loh teman-teman.
Dengan seiring berjalannya waktu, Pudak semakin dikenal oleh masyarakat luas karena memang dulunya Gresik merupakan kota bandar. Oh ya teman-teman, saat ini folklore perihal pudak sudah jarang sekali didengar dari mulut ke mulut. Sekarang, sejarah tentang pudak sebagai makanan khas Gresik dapat diakses melalui internet. Akan tetapi, data yang diperoleh kurang informatif. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Gresik alangkah baiknya menelisik informasi-informasi tentang asal-usul pudak di tengah semakin banyaknya makanan impor yang beredar. Dan jangan lupa diarsipkan loh teman-teman, sehingga hal tersebut dapat memperkaya serta menjaga sejarah makanan tradisional khas Gresik, yaitu pudak. Ini bukan sebuah akhir dari penjelasan kali ini loh teman-teman, karena terdapat sebuah cuplikan video yang akan ditayangkan. Tetap disimak yuk! Hai teman-teman, kenalin nih Mbak Sofi. Dia kakak tingkatku dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya. Ngomong-ngomong, asal mana sih Kak? Aku Surabaya. Karena Mbak Sofi asalnya Surabaya dan aku Gresik, aku bawa Mbak ini oleh-oleh khas Gresik. Kok lucu, ini apa ceritanya? Gimana? Ini namanya pudak, Mbak. Pudak. Iya. Boleh cerita nggak Mbak? Story sedikit nih tentang pudak. Gimana tuh? Jadi, pudak itu sudah ada sejak zaman para wali atau sekitar 10 abad yang lalu. Jadi pudak ini pada saat itu digunakan sebagai perbekalan saat menyebarkan agama Islam. Terus, cita rasa yang dimiliki oleh pudak ini manis dan gurih, Mbak. Pokoknya enak banget deh. Dan aku punya pesan nih buat teman-teman, terutama pemuda Gresik. Alangkah baiknya kita sebagai pemuda memperkenalkan maupun membrandingkan makanan khas kita. Karena dengan makanan khas bisa menjadi simbol dari mana kita berasal. Udah ya teman-teman, kami mau menikmati pudak nih. Dadah! Sekian penjelasannya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Indonesia, kami berbudaya. Salam budaya, salam literasi.